Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas bahasa Arab untuk Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kali ini kita berada di bab 2, yaitu tentang yaumiyatuna atau keseharian kita. Pada pertemuan yang kedua di bab 2 ini, kita akan membahas tentang al-mufradat dan juga hiwar atau percakapan. Melanjutkan yang kemarin, sekarang kita ke percakapan tentang keseharian kita yang di sekolah. Baiklah, pertama di sini ada al-mufradat atau kosakata yang perlu kita ketahui dan hafalkan. Di sini ada banyak ya. Yang pertama ada yadhabu, artinya pergi. Kemudian ya'tadu, artinya membiasakan. Ada yastagriku, artinya menghabiskan. Kemudian yasilu, artinya sampai. Kemudian yadrusu, artinya mempelajari atau belajar. Kemudian yu'allimu atau yudarrisu, yaitu mengajar. Kemudian yabda'u, artinya mulai atau dimulai. Kemudian yantahi, artinya habis, selesai atau berakhir. Kemudian yutali'u, artinya membaca atau mempelajari atau menelaah. Kemudian yasta'iru, artinya meminjam. Dan ada yaqra'u, artinya membaca. Kemudian yaktubu, artinya menulis. Kemudian ada yal'abu, artinya bermain. Kemudian yajlisu, artinya duduk. Ada yashtariku, artinya ikut serta. Kemudian ada yatasofahu, artinya bersalaman atau berjabat tangan. Kemudian yastakhdimu, artinya menggunakan. Dan yang terakhir ada yaknusu, artinya menyapu. Nah, semua al-mufradat atau kosakata ini bentuknya fi'lun atau kata kerja. Sekarang kita ke al-hiwar atau percakapan, yaitu tentang tadi keseharian kita di sekolah. Di sini ada percakapan antara Hashim dan Ziyad meneruskan yang kemarin. Hashim bertanya, "Kaifa tadhabu ilal madrasati?" Kaifa artinya bagaimana, tadhabu, nah yadhabu ini pergi. Kalau tadhabu depannya ta, berarti yang melakukannya siapa? Anta. Anta tadhabu atau kamu pergi. Ila ke al-madrasati, sekolah. Kaifa tadhabu ilal madrasati? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Kemudian dijawab, adhabu ilal madrasati bil hafilati. Adhabu, nih kalau misalkan tadhabu, kamu pergi. Kalau adhabu, ini hamzah depannya berarti ana. Ana adhabu atau saya pergi. Ila ke al-madrasati, sekolah. Bi dengan al-hafilati, ini bus. Bil hafilati dengan bus atau dengan menggunakan bus. Kemudian Ziyad menambahkan, a'tadur rukuba ma'a asdiqai kulla yaumin. A'tadu, di sini ada ya'tadu artinya membiasakan. Kalau a'tadu depannya hamzah berarti yang melakukannya ini ana. Ana a'tadu atau saya membiasakan. Ar-rukuba, dia ini bentuknya masdar atau kata kerja yang dibendakan. Ar-rukuba berasal dari kata kerja yarkabu, artinya mengendarai. Ar-rukuba mengendarai atau berkendara. Ma'a bersama. Kemudian asdiqai ini berasal dari dua kata, yaitu asdiqaun dan ya sukun. Asdiqaun ini adalah bentuk jamak dari sodiqun. Sodiqun artinya teman. Asdiqaun berarti temannya banyak, itu teman-teman ya. Ya sukun ini adalah dhamir atau kata ganti kepemilikan untuk ana atau saya. Asdiqai berarti teman-teman saya. Kulla yaumin, kulla setiap, yaumin hari. Kulla yaumin setiap hari. Kemudian Ziyad menambahkan lagi, nadhabu ila mauqifil hafilati. Nadhabu, di sini ada adhabu, saya pergi. Kalau nadhabu depannya na berarti yang mengerjakan ini nahnu. Nahnu nadhabu atau kita pergi, atau di sini kami pergi. Ila ke mauqif artinya tempat pemberhentian. Al-hafilati ini jamak dari bus. Al-hafilati, bus-busnya banyak ya. Mauqifil hafilati artinya tempat pemberhentian bus-bus. Kalau di kita ini tempat pemberhentian bus disebut apa? Disebut
terminal. Mauqifil hafilati kita terjemahkan saja terminal. Kemudian Ziyad masih menambahkan summa narkabu hafilatan. Summa kemudian narkabu. Nah, tadi saya jelaskan ar-rukuba ini berasal dari kata kerja yarkabu, artinya mengendarai. Kalau narkabu depannya na berarti yang mengerjakan ini nahnu atau kita. Narkabu berarti kita atau kami mengendarai. Hafilatan artinya bus atau sebuah bus. Kemudian Hashim bertanya, kam sa'atan yastaghriqu dhahabu ilal madrasati? Kam berapa? Sa'atan jam. Nah, ini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Kalau kamis sa'atu itu jam berapa? Kalau kam sa'atan ini berarti dia menanyakan jumlah jamnya. Kam sa'atan berapa jam? Yastaghriqu menghabiskan, az-zahabu itu pergi atau kepergian. Jadi az-zahabu juga masdar atau kata kerja yang dibendakan. Nanti kita akan belajar membahas lebih dalamnya di bab 3. Az-zahabu ini berasal dari kata yadhabu atau pergi. Az-zahabu artinya pergi atau kepergian. Ila ke al-madrasati sekolah. Kam sa'atan yastaghriqu az-zahabu ilal madrasati. Kita terjemahkan az-zahabu ilal madrasati, pergi atau kepergian ke sekolah, yastaghriqu menghabiskan kam sa'atan berapa jam. Kemudian dijawab az-zahabu ilal madrasati yastaghriqu nisfas sa'ati. Az-zahabu ilal madrasati ini berarti pergi atau kepergian ke sekolah, yastaghriqu menghabiskan nisfas sa'ati. Artinya apa? Nisfun itu setengah. Nisfas sa'ati setengah jam. Kemudian Hashim bertanya, fi ayyi sa'atin tasilu ilal madrasati? Nah, fi ayyi sa'atin artinya apa? Pada jam berapa? Tasilu, di sini ada yasilu artinya sampai. Tasilu depannya ta berarti yang mengerjakannya anta. Anta tasilu atau kamu sampai. Ila ke al-madrasati sekolah. Fi ayyi sa'atin tasilu ilal madrasati? Pada jam berapa kamu sampai ke sekolah? Ziyad menjawab, asilu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati illa rub'a. Asilu, ini kalau tasilu kamu sampai, kalau asilu berarti ana asilu atau saya sampai. Ila ke al-madrasati sekolah, fi sa'ati sabi'ati, fi pada as-sa'ati sabi'ati jam 7. Illa rub'a. Nah, illa rub'a berarti menggunakan illa berarti kurang. Ar-rub'a seperempat. Illa rub'a kurang seperempat. Asilu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati illa rub'a. Saya sampai ke sekolah pada jam 7 kurang seperempat. Kemudian Hashim bertanya lagi, kam hissatan tadrusu fi yaumin wahidin? Kam berapa hissatan? Jam pelajaran. Kam hissatan berapa jam pelajaran? Tadrusu, di sini ada yadrusu artinya mempelajari atau belajar. Tadrusu berarti yang mengerjakannya nih anta, depannya ta ya. Tadrusu berarti anta tadrusu atau kamu belajar. Fi di dalam, yaumin wahidin artinya satu hari. Yaum ni hari ya, yaum wahid satu hari. Kam hissatan tadrusu fi yaumin wahidin? Berapa jam tadrusu kamu belajar dalam satu hari? Kemudian Ziyad menjawab, adrusu thamaniya hisosin fi yaumin wahidin. Adrusu, di sini ada tadrusu, kamu belajar. Adrusu depannya hamzah berarti ana adrusu atau saya belajar. Thamaniya 8, hisosin ini bentuk jama dari hissoh, artinya jam pelajaran. Ini kita harus menggunakan bentuk jamaknya karena hissohnya ada 8. Thamaniya hisosin, 8 jam pelajaran. Fi yaumin wahidin, di dalam satu hari. Kemudian Hashim bertanya lagi, mata tabda'ul hissatul ula? Mata artinya kapan? Tabda'u artinya apa? Yabda'u, mulai. Tabda'u berarti mulai. Kenapa pakai ta? Karena fa'ilnya atau yang mengerjakannya ini al-hissatu. Al-hissatu ini mu'anas, domirnya atau kata gantinya itu hiya. Maka kita gunakan ta depannya. Tabda'u mulai,
Al-hissatul ula, al-hissatu jam pelajaran al-ula yang pertama. Mata tabda'ul hissatul ula, kapan mulai jam pelajaran pertama? Kemudian Ziyad menjawab, tabda'ul hissatul ula fi sa'atis sabi'ati. Tabda'u mulai, al-hissatu jam pelajaran al-ula pertama. Fi di atau pada, as-sa'atis sabi'ati jam 7. Tabda'ul hissatul ula fi sa'atis sabi'ati. Jam pelajaran pertama al-hissatul ula tabda'u mulai fi sa'atis sabi'ati pada jam 7. Kemudian Hashim bertanya lagi, fi ayyi sa'atin tantahil hissatul akhirah? Fi ayyi sa'atin pada jam berapa? Tantahi, nah kalau yantahi ini habis, selesai atau berakhir. Kalau tantahi berarti berakhir. Kenapa pakai ta? Karena yang mengerjakannya al-hissatu, dan al-hissatu ini kata gantinya atau domirnya itu hiya, maka kita menggunakan ta depannya. Al-hissatul akhiratu, al-hissatu jam pelajaran, al-akhiratu yang terakhir. Fi ayyi sa'atin tantahil hissatul akhiratu? Pada jam berapa jam pelajaran yang terakhir? Tantahi berakhir. Kemudian Ziyad menjawab, tantahil hissatul akhiratu fi sa'ati tsaniyati naharon. Tantahi berakhir, al-hissatul akhiratu jam pelajaran yang terakhir, fi di atau pada, as-sa'ati tsaniyati jam 2 naharon siang. Tantahil hissatul akhiratu fi sa'ati tsaniyati naharon. Al-hissatul akhiratu jam pelajaran terakhir, tantahi berakhir, fi sa'ati tsaniyati naharon pada jam 2 siang. Kemudian Hashim bertanya lagi, hal tarji'u ilal baiti ba'da intiha'id darsi? Hal, apakah? Tarji'u, yarji'u artinya pulang. Tarji'u depannya ta berarti yang melakukannya siapa? Anta atau kamu. Tarji'u, kamu pulang. Ila, ke, al baiti artinya rumah. Ba'da, setelah. Intihai, nah intihai juga sama. Ini masdar atau kata kerja yang dibendakan. Asal kata kerjanya apa? Yantahi atau selesai. Intihai berarti dia selesai atau berakhir. Ad-darsi, pelajaran. Hal tarji'u ilal baiti ba'da intihai darsi? Apakah kamu pulang ke rumah setelah berakhirnya pelajaran? Maka Ziyad menjawab, na'am arji'u ilal baiti mubasyaratan. Na'am, ya, arji'u, saya pulang. Depannya hamzah berarti yang mengerjakannya ini ana. Kemudian ila, ke, al-baiti rumah, mubasyaratan. Nah, mubasyaratan artinya langsung. Kemudian Ziyad menambahkan, wa ahyanan adhabu ilal maktabati ma'a asdiqai lil qiraati au isti'arati ba'dil kutubi. Wa ahyanan, wa dan ahyanan terkadang. Adhabu artinya apa? Yadhabu pergi. Kalau adhabu depannya hamzah berarti ana adhabu atau saya pergi. Ila, ke, al-maktabati perpustakaan, ma'a bersama, asdiqai. Nah, asdiqai ini apa? Teman-teman saya. Lil qiraati. Nah, li artinya untuk, al-qiraah. Nah, al-qiraah juga masdar yaitu kata kerja yang dibendakan. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya ini membaca. Berarti lil qiraati untuk membaca. Atau isti'arati. Nah, isti'arah juga masdar atau kata kerja yang dibendakan. Isti'arah kata kerjanya apa? Yasta'iru, meminjam. Berarti di sini atau isti'arah meminjam ba'di beberapa al-kutub, buku-buku. Wa ahyanan adhabu ilal maktabati ma'asdiqai. Dan terkadang saya pergi ke perpustakaan bersama teman-teman saya. Lil qiraati au isti'arati ba'dil kutubi. Untuk membaca atau meminjam beberapa buku. Kemudian Ziyad melanjutkan, wa narji'u ba'da salatil asri fi musallal madrasati. Natasafahu thumma narji'u ila buyutina. Wa dan narji'u. Nah, artinya apa tadi? Yarji'u itu pulang.
Kalau narji'u depannya na, ini berarti yang mengerjakannya nahnu atau kita atau kami ya. Narji'u berarti kami pulang. Ba'da setelah sholatil asri, sholat asar. Fi di musallal madrasati, musola sekolah. Jadi kalau ziat ke perpustakaan, biasanya pulangnya setelah asar, sholat di musola. Natasofahu artinya apa? Di sini ada yatasofahu, bersalaman atau berjabatan tangan. Natasofahu depannya na, berarti yang mengerjakannya siapa? Nahnu atau kami. Natasofahu, kami bersalaman, kami saling berjabatan tangan. Summa, kemudian narji'u, kami pulang. Ila ke buyutina. Nah, buyutun ini jamak dari baitun. Baitun itu rumah, tapi satu. Kalau buyutun berarti rumahnya banyak. Rumah-rumah. Nah, ini kata ganti kepemilikan untuk nahnu atau kita. Buyutina berarti rumah-rumah kita atau rumah-rumah kami. Nah, kenapa rumahnya banyak? Karena maksudnya di sini ke rumah masing-masing. Wa narji'u ba'da salatil asri fi musallal madrasati natasafahu summa narji'u ila buyutina. Dan kami pulang setelah sholat asar di musola sekolah. Natasafahu, kemudian kami bersalaman. Summa, kemudian narji'u ila buyutina, kami pulang ke rumah-rumah kami atau ke rumah masing-masing. Kemudian Hashim bertanya lagi, hal tal'abu ba'da an tarji'a ilal baiti? Hal apakah? Tal'abu artinya apa? Di sini ada yal'abu, bermain. Kalau tal'abu depannya ta berarti yang mengerjakannya anta atau kamu. Tal'abu berarti kamu bermain. Ba'da setelah an. Nah, an ini kata tambahan ya. Tarji'u artinya apa? Kamu pulang. Nah, ini sama seperti pelajaran sebelumnya. Jadi kalau ba'da disambung dengan fi'lun atau kata kerja, ini tidak bisa langsung tapi harus didahului sebelum fi'lunnya atau sebelum kata kerjanya ini dengan kata an. Ba'da an tarji'a. Kemudian fi'lun atau kata kerja yang sebelumnya ada an-nya, maka harokat huruf terakhirnya ini dia menjadi fathah atau mansub. Kemudian ila artinya ke, al-baiti artinya rumah. Hal tal'abu ba'da an tarji'a ilal baiti? Apakah kamu bermain setelah kamu pulang ke rumah? Ziyad menjawab, na'am, al-abu ahyanan. Ya, al-abu artinya apa? Tal'abu, kamu bermain. Al-abu, hamzah depannya berarti ana al-abu atau saya bermain. Ahyanan, terkadang. Ya, terkadang saya bermain. Kemudian Hashim di sini berterima kasih mungkin atas percakapan yang telah dilakukan dengan Ziyad. Di sini ada beberapa ungkapan terima kasih. Yang pertama, ashkuruka. Ashkuruka ini fi'lun atau kata kerja. Ashkuru artinya ana ashkuru atau saya bersyukur atau saya berterima kasih kepadamu. Ashkuruka. Saya berterima kasih kepadamu. Syukron artinya terima kasih. Syukron kathiron artinya terima kasih banyak. Kathiron banyak. Nah, sebenarnya syukron juga ini merupakan kalimat tidak lengkap. Artinya ada beberapa kata yang disembunyikan. Lengkapnya sebenarnya ashkuruka syukron. Saya berterima kasih kepadamu syukron dengan terima kasih. Atau di sini syukron kathiron. Ini sebenarnya ada kata-kata yang tersembunyi yaitu ashkuruka syukron kathiron. Saya berterima kasih kepadamu syukron kathiron. Terima kasih yang banyak. Jadi sebenarnya ini artinya sama saja. Karena memang lengkapnya itu ashkuruka syukron. Nah, atau ashkuruka syukron kathiron. Ini ungkapan terima kasih. Kemudian jawabannya di sini ada asyukru lillah. Asyukru lillah artinya syukur atau terima kasih hanya milik Allah. Jadi kita harus merendah ketika ada orang yang berterima kasih. Atau ucapkan alhamdulillah. Kemudian ada afwan. Afwan ini sebenarnya artinya ini banyak ya. Tapi biasa kita terjemahkan sama-sama. Kalau kita jabarkan sebenarnya afwan ini setidaknya ada memiliki 5 arti. Ada artinya tambahan. Kalau tambahan berarti maksudnya ketika ada orang bersyukur kepada kita, maka kita ucapkan afwan. Artinya, apa yang saya berikan ini hanya sedikit, dan saya meminta tambahan, artinya mungkin kalau ada yang bisa dibantu lagi, bisa meminta bantuan kepada saya. Kemudian artinya meninggalkan. Artinya apa?
Ketika ada orang bersyukur atau berterima kasih kepada kita, maka kita ucapkan afwan, artinya saya meninggalkanmu karena apa? Karena syukur atau terima kasih itu hanya milik Allah. Kemudian artinya menuntut atau meminta, yang artinya berarti ketika ada orang berterima kasih kepada kita, maka kita ucapkan afwan, artinya kita menuntut atau meminta kebaikan dari ucapan terima kasihnya. Kemudian ada keutamaan yang diberikan tanpa diminta. Ketika ada orang lain berterima kasih kepada kita, kemudian kita ucapkan afwan, artinya apa? Artinya kita katakan ini adalah keutamaan yang diberikan tanpa diminta. Artinya saya melakukan ini ikhlas, tanpa diminta pun saya akan melakukannya. Gitu. Kemudian ada juga artinya maaf. Jadi maksudnya ketika ada orang lain berterima kasih kepada kita dan kita ucapkan afwan, artinya maaf, berarti kita ucapkan maaf, syukur atau terima kasih hanya milik Allah. Atau maaf, saya hanya bisa membantumu sekian. Atau membantumu seperti ini saja. Itu arti afwan ya, kalau dijabarkan lebih panjang lagi. Namun biasa kita terjemahkan ya sama-sama saja. Kemudian ada juga ucapan lain sebagai jawaban dari syukron. Ini adalah la syukro ala wajib. La syukro artinya tidak ada syukur ala wajib atas sesuatu yang wajib. Atau kita ungkapkan tidak perlu berterima kasih atas yang wajib. Artinya tidak perlu berterima kasih karena ini adalah kewajiban saya. Itulah ungkapan terima kasih dan jawabannya. Kemudian Hashim mengatakan juga jazakallahu khairan. Jazaka artinya membalasmu. Allah khairan, kebaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu khairan dengan kebaikan. Kemudian kita jawab, kalau ada orang yang berkata seperti itu, kita jawab wa iyyaka, dan padamu atau dan bagimu juga. Itulah percakapan atau al-hiwar tentang yaumiyatuna fil madrasah atau keseharian kita di sekolah, dan juga di sini ada beberapa ungkapan syukur atau terima kasih dan jawabannya. Pelajari lalu dipraktekkan dan perbanyak latihan agar lebih bagus lagi pemahamannya, terutama dalam menghafalkan mufradat atau kosakata. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Apabila ada yang belum dipahami bisa langsung ditanyakan. Syukron ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.